semua, kembali lagi bersama saya V.I. Haristompu dalam pembelajaran sejarah. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari sejarah tentang bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam menarik simpati negara-negara internasional pasca kemerdekaan. Untuk itu pada hari ini, kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas bahwa bagaimana usaha bangsa Indonesia menarik simpati negara-negara internasional yakni India dan Australia. Pada minggu lalu kita sudah membahas bagaimana negara Indonesia menarik simpati negara Mesir. Sekarang kita mencoba menarik simpati daripada negara India dan Australia. Adapun tujuan pembelajaran kita, bagaimana supaya kita lebih paham dan mengerti bagaimana upaya bangsa kita ini pasca kemerdekaan menarik dukungan dan simpati dari negara-negara internasional. Untuk itu supaya lebih paham dan lebih mengerti, mari kita saksikan dan kita pahami cuplikan video berikut. Bangsa India dan bangsa Indonesia sama-sama pernah dijajah oleh bangsa asing. India dijajah oleh Inggris dan Indonesia dijajah oleh Belanda, Inggris, dan Jepang. Sebagai bangsa yang sama-sama menentang penjajahan, terjalin rasa yang sama, senasib dan sependeritaan. Oleh karena itu, ketika pemerintah dan rakyat India mengalami bahaya kelaparan, pemerintah Indonesia menawarkan bantuan berupa padi 500.000 ton. Peristiwa tersebut terkenal dengan India Rice. India Rice, selain untuk memberikan bantuan kepada India yang sedang dilanda kelaparan, juga merupakan cara dari pemerintah untuk mendapatkan dukungan dari negara lain. Perjanjian bantuan Indonesia kepada India ditandatangani oleh Perdana Menteri Syahrir dan perwakilan dari India pada tanggal 18 Mei 1946. Penyerahan padi ini dilakukan pada tanggal 20 Agustus 1946 di Probolinggo, Jawa Timur, yang kemudian diangkut ke India dengan kapal laut yang disediakan oleh pemerintah India sendiri. Diplomasi beras ini sebenarnya ditentang oleh Belanda karena gaung yang ditimbulkan menyebabkan Indonesia semakin mendapat simpati dari negara lain. Ketika Jenderal Spoor melakukan agresi Belanda kedua tanggal 19 Desember 1948, India merupakan salah satu negara yang mengutuk tindakan Belanda tersebut. Reaksi keras itu diwujudkan dalam penyelenggaraan konferensi Asia di New Delhi atas prakarsa Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru dan Perdana Menteri Burma Aung San. Konferensi ini dihadiri oleh negara-negara Asia seperti Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, Nepal, Lebanon, Syria, dan Irak. Delegasi Afrika berasal dari Mesir dan Ethiopia. Konferensi ini juga dihadiri utusan dari Australia, sedang Indonesia dalam ini diwakili oleh Dr. Sudarsono. Konferensi Asia di New Delhi ini dilaksanakan selama 4 hari, mulai dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 25 Januari 1949. Adapun resolusi yang dihasilkan mengenai masalah Indonesia, yang pertama, pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Kedua, pembentukan pemerintah ad interim yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri sebelum tanggal 15 Maret 1949. Penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia, dan yang kemudian adalah penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat 1 Januari 1950. Walau sering cekcok dengan Indonesia, negara tetangga yang satu ini sebetulnya turut berjasa mengamankan kemerdekaan dari rongrongan agresi militer. Hubungan bangsa Indonesia dan penduduk Australia terjalin lewat korespondensi Serikat Pekerja Perkapalan. Sejak masih bernama Hindia Belanda, buruh kapal Indonesia telah bekerja sama dengan Serikat Pekerja Perkapalan
di Queensland maupun Sydney. Bisa dibilang sentimen serta kampanye agar warga negeri kanguru mendukung Indonesia merdeka dikobarkan aktivis sosialis maupun komunis. Tokoh-tokoh politik yang dibuang Belanda ke Digul lantas menyeberang ke Australia ikut berperan besar. Dukungan tidak pernah diberikan secara formal, tapi bantuan politik dari Australia selalu diberikan pada Republik Indonesia. Hasilnya, ketika agresi militer pertama terjadi setelah perjanjian Linggarjati, Australia bersama India mengajukan resolusi pada 31 Juli 1947 di Dewan Keamanan PBB. Inti resolusi itu memaksa Belanda menghentikan serangan apapun ke wilayah Indonesia. Seandainya tidak diveto Prancis yang saat itu masih mendukung Belanda, maka Australia berhasil meyakinkan negara-negara maju agar wilayah Indonesia sebelum agresi diakui oleh PBB. Australia kemudian masuk sebagai anggota Komisi 3 Negara untuk menengahi proses gencatan senjata antara Belanda dengan Republik Indonesia pada 25 Agustus 1947. Diplomat Australia Thomas Kitchley menjadi sahabat baik Wakil Presiden Muhammad Hatta setelah perundingan yang menguntungkan posisi politik Indonesia tersebut. Ya, itulah tadi pembelajaran kita tentang upaya bangsa Indonesia dalam menarik simpati atau dukungan dari negara-negara internasional. Pada video tersebut sudah dibahas bagaimana upaya bangsa Indonesia menarik simpati atau dukungan dari negara India dan negara Australia. Untuk itu, kepada anak-anak semua, mungkin di pikiran kalian masih ada beberapa pertanyaan atau yang kurang jelas terkait dengan tema kita ini. Untuk itu, Bapak sarankan supaya pikirannya atau pertanyaannya kita diskusikan di Discord supaya lebih paham dan mengerti. Sekian dan terima kasih.